Hello guys! Alasan mengapa kita menjadi generasi paling berhasil adalah kemampuan kita untuk menemukan dan mengembangkan teknologi baru untuk meningkatkan kehidupan. Ada banyak hal yang mencengangkan yang sampai saat ini sedang dalam pengembangan dan berpotensi mempengaruhi kehidupan kita menjadi lebih baik. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menyaksikan sekaligus mengetahui 7 teknologi baru yang akan mengubah dunia. Penasaran apa saja? Langsung saja berikut penjelasannya. Eits, seperti biasa, sebelum lanjut jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi kamu di bawah video ini ya, agar kalian tak ketinggalan berita menarik dari channel ini. Satelit Constellation. Konstelasi satelit adalah kelompok satelit yang fungsinya bisa dilakukan dengan bekerja sama dalam satu sistem. Kelompok satelit itu berkomunikasi dengan stasiun bumi yang berlokasi di seluruh dunia dan terkadang saling terhubung. Mereka bekerja sebagai satu sistem dan dirancang untuk saling melengkapi. Pertama, kawanan satelit berputar pada beberapa orbit yang serupa untuk memastikan cakupan global tanpa gangguan. Kedua, unit konstelasi individu secara teknis dapat menangkap wilayah yang lebih luas. Banyaknya satelit yang membentuk jaringan tergantung pada tujuan dan variasi dari beberapa hingga ribuan unit. Konstelasi satelit terbesar adalah Starlink dengan 2.146 unit satelit aktif, sedangkan yang terkecil adalah Sentinel-1 dan Sentinel-2 yang hanya berisi 2 unit satelit. Baterai logam lithium. Baterai ini menggunakan litium sebagai anoda atau terminal positif yang selama beberapa dekade terakhir dapat diisi ulang dan digunakan pada perangkat elektronik termasuk mainan, perangkat portable, dan juga kendaraan listrik. Baterai ini lebih menonjol dari baterai jenis lainnya dalam kepadatan muatan dan biaya per unit yang tinggi. Tergantung pada desain dan senyawa kimia yang digunakan. Sel litium dapat menghasilkan voltase dari 1,5 volt hingga sekitar 7,3 volt. Baterai biasanya mencapai kinerja yang dapat diandalkan pada suhu kamar. Efisiensi energi, daya, dan siklus hidup cenderung menurun yang secara signifikan pada suhu di bawah minus 10 derajat Celcius. Spin Launch. Spin Launch adalah perusahaan pengembangan teknologi penerbangan luar angkasa yang mengerjakan teknologi akselerator massal untuk memindahkan muatan ke luar angkasa. Pada Januari 2020, perusahaan telah mengumpulkan dana sebesar 80 juta dolar atau setara 1,2 triliun dengan para investor. Spin Launch sendiri didirikan pada tahun 2014 oleh Jonathan Yeni di Sunnyvale, California, dengan kantor pusat perusahaan saat ini berada di Long Beach, California. Spin Launch sedang mengembangkan sistem peluncuran ruang angkasa energi kinetik yang mengurangi ketergantungan pada roket kimia tradisional dengan tujuan secara signifikan menurunkan biaya akses ke ruang angkasa sambil meningkatkan frekuensi peluncuran. Teknologi ini menggunakan centrifuge yang disegel vakum untuk memutar roket dan kemudian melemparkannya ke luar angkasa dengan kecepatan hingga 8.000 km per jam. Roket kemudian menyalakan mesinnya pada ketinggian sekitar 61.000 meter untuk mencapai kecepatan orbit 28.200 km per jam. Jika berhasil, konsep akselerasi diproyeksikan untuk menurunkan biaya peluncuran dan menggunakan daya yang jauh lebih sedikit. GPS 3.
GPS-3 adalah satelit komunikasi yang dirancang dan diproduksi oleh Lockheed Martin Space System untuk Angkatan Udara Amerika Serikat. Proyek ini melibatkan stasiun bumi dan satelit baru dengan sinyal navigasi tambahan untuk pengguna sipil dan militer yang memiliki tingkat akurasi dan ketersediaan lebih baik. Dengan nama panggilan Vespucci Magellan dan Columbus, GPS-3 akan memiliki umur desain 15 tahun atau 2 kali lebih lama dari beberapa satelit GPS yang pernah ada. Ini juga akan memiliki akurasi 3 kali lebih baik dan sinyal yang lebih kuat untuk mengatasi interferensi. Peningkatan fitur pada satelit ini juga dilakukan demi perluasan teknologi ke lebih banyak orang. Direct Air Capture. Teknologi penangkapan udara ini mengekstraksi CO2 langsung dari atmosfer. CO2 dapat disimpan secara permanen dalam formasi geologi yang dalam, sehingga mencapai penghilangan karbon dioksida atau CDR. Manfaat dari Direct Air Capture atau DAC sebagai opsi dari CDR mencakup kepermanenan penyimpanan yang tinggi bila dikaitkan dengan penyimpanan geologis, tapak tanah, dan air yang terbatas. CO2 yang ditangkap juga dapat digunakan misalnya dalam pengolahan makanan atau dikombinasikan dengan hidrogen untuk menghasilkan bahan bakar sintetik. Dalam transisi menuju emisi nol bersih, CO2 yang digunakan untuk memproduksi bahan bakar sintetik akan semakin perlu ditangkap dari sumber bioenergi berkelanjutan atau dari atmosfer untuk menghindari emisi tertunda dari CO2 berbasis fosil saat bahan bakar dibakar. Oleh karena itu, DAC adalah salah satu pilihan untuk mencapai hal ini. Hydrogen Fuel Cells. Sel bahan bakar hidrogen muncul sebagai teknologi berpotensi tinggi yang menawarkan efisiensi energi dan manfaat dekarbonisasi secara signifikan untuk berbagai industri, termasuk otomotif dan transportasi berat. Dalam kemitraan strategis dengan pemasok sistem otomotif ElringKlinger, Airbus berinvestasi untuk mengembangkan sistem propulsi sel bahan bakar untuk pasar penerbangan. Sel bahan bakar hidrogen menggunakan energi kimia hidrogen untuk menghasilkan listrik. Keunggulannya jika dibandingkan dengan teknologi berbasis pembakaran tradisional, termasuk efisiensi yang lebih besar dan emisi yang lebih rendah. Karena sel bahan bakar hidrogen hanya mengeluarkan air, tidak ada emisi karbon dioksida atau polutan lain yang dilepaskan ke atmosfer. Sel bahan bakar ini juga senyap selama pengoperasian karena memiliki bagian yang bergerak lebih sedikit daripada teknologi pembakaran. Grafin. Manusia telah mengetahui keberadaan grafin sejak 1859. Grafin adalah lembaran atom dasar di mana elektron dapat memperbesar dengan cepat. Karena matriks heksagonalnya yang rapi, grafin hampir tidak memiliki hambatan. Materi ini menjadikannya konduktor listrik terbaik yang pernah ditemukan. Faktanya, superkapasitor grafin akan memakan waktu sekitar 5 detik untuk mengisi daya sebuah ponsel. Grafin juga berevolusi energi matahari. Bahan yang luar biasa ini dapat digunakan untuk membuat sel surya yang lebih kuat dan lebih baik, bahkan lebih mudah dan murah untuk diproduksi daripada silikon yang kita gunakan saat ini. Berbicara tentang penggantian silikon, grafin dapat digunakan untuk membuat microchip yang berfungsi pada frekuensi 10 kali lipat dari silikon, sehingga persoalan kelebihan panas pada komputer kita pun akan teratasi.
Hai everyone, hukum gravitasi menyebutkan jika benda di alam semesta akan saling tarik-menarik, misalnya setiap benda yang dilempar setinggi-tingginya pasti akan jatuh ke bawah. Ini membuktikan kalau semua fenomena yang terjadi di bumi tidak lepas dari gaya gravitasi. Meski demikian, ternyata ada beberapa tempat di dunia ini di mana gaya gravitasi bumi tidak lagi berlaku di dalamnya. Di mana sajakah itu? Nah, berikut ini adalah tempat-tempat tanpa gravitasi yang ada di bumi. Hoover Dam, Nevada. Sebuah negara bagian di Amerika Serikat, yaitu Nevada, menjadi salah satu titik yang kebal dengan gaya tarik bumi. Tempat itu adalah Bendungan Hoover yang terletak di antara Arizona dan Nevada. Kemudian, jika kamu berkesempatan untuk mengunjungi Hoover Dam, cobalah melakukan experience untuk membuktikan tidak adanya gaya gravitasi. Caranya mudah, kamu hanya perlu menuangkan air dari atas botol di atas bendungan, dan hasilnya air tersebut tidak akan turun, tapi malah naik. Usut punya usut, rupanya hal itu karena updraft, hentakan ke atas yang sangat kuat dari struktur bendungan. Alhasil, benda yang jatuh seolah melawan gravitasi, padahal sebenarnya dibawa oleh angin. Mystery Spot Santa Cruz. Ditemukan tahun 1939 oleh para penjelajah yang heran, tubuh mereka terasa lebih ringan saat melewati kawasan tersebut. Mystery Spot yang berada di Santa Cruz, California ini resmi dibuka untuk umum setahun kemudian. Itu setelah peneliti melakukan serangkaian penelitian di sana. Saking misteriusnya, tempat tersebut orang bahkan bisa berjalan miring di tembok rumah kayu yang dibangun di sana. Dan anehnya, jika bola digelindingkan, arahnya bukannya turun, malah sebaliknya, bola itu akan naik. Tidak hanya itu saja, pepohonan yang ada di area sekitar situ juga tumbuh secara miring. Banyak orang yang berpendapat bahwa tempat ini hanyalah sebuah tempat yang didesain untuk menghasilkan ilusi optik. Tapi beberapa lainnya menganggap kawasan ini punya aura magis. Magnetic Hill, Leh Ladakh. Bukit ini terletak di Jalan Raya Nasional Leh Kargil Baltik di India. Dikatakan memiliki sifat magnetik karena dapat menarik mobil untuk menanjak. Beberapa orang mengatakan bahwa pesawat yang melintas harus meningkatkan ketinggian mereka. Sementara beberapa orang yang percaya pada sihir. Tapi sebagian dari mereka ada yang mengatakan bahwa itu hanya ilusi optik yang diciptakan oleh tata letak area dan bukit di sekitarnya, yang membuat jalan yang menurun tampak seperti naik. Waterfall, Faroe Island. Dapatkah Anda membayangkan air terjun yang justru menyemburkan airnya ke udara? Ya, Anda bisa menemukan air terjun ini di Kepulauan Faroe yang terletak di Samudra Atlantik antara Skotlandia dan Islandia. Sebenarnya tidak ada yang aneh dari fenomena ini. Hal ini bisa dijelaskan dengan ilmu pasti. Ada banyak air terjun seperti ini di dunia, dan kekuatan yang menggerakkan air ke atas adalah angin. Namun selintas, air terjun ini terlihat sangat unik, seperti tanpa ada gravitasi di tempat ini. Oregon Vortex. Dari pertama kali ditemukan pada tahun 1930 hingga sekarang, Oregon Vortex telah menjadi pusat destinasi turis dalam dan mancanegara.
Berlokasi di Oregon, Amerika, tempat yang berupa sebuah kabin ini bisa membuat siapapun merasakan bagaimana hukum gravitasi yang selama ini kita pelajari di sekolah tidak berlaku sama sekali. Kabin yang terletak jauh di dalam hutan dinamakan oleh penduduk asli Amerika sebagai Forbidden Ground yang sangat dihindari. Tapi bagi orang lain, tempat ini malah justru menjadi magnet bagi mereka. Ketika masuk ke dalam kabin, seketika kita bisa merasakan hal yang berbeda seperti sulit berjalan. Bukan cuma itu saja, selama berada di kabin, tinggi badan juga dirasakan berubah. Bergerak lebih ke dalam, kita bisa menyaksikan sendiri bola bergerak naik ke atas tanpa bantuan apapun. Spoke Hill. Hukum gravitasi juga tidak berlaku di Spoke Hill, Florida. Di bukit yang berada di Lake Wales, Florida ini, kamu akan melihat mobil berjalan menanjak melawan gravitasi tanpa harus menyalakan mesinnya. Spoke Hill dikenal sebagai bukit anti gravitasi atau bukit magnet. Selama berada di sana, wisatawan akan mematikan mobil sampai garis batas yang ada. Saat itu juga, mobil akan berjalan kencang, dan uniknya, mobil itu tidak berjalan menurun, justru menanjak. Bukit ini seolah-olah memiliki magnet di puncaknya yang akan menarik mobil menanjak dalam kecepatan tinggi. Golden Boulder. Golden Boulder yang terdapat di Myanmar juga merupakan salah satu tempat di dunia yang tidak memiliki gaya gravitasi. Golden Boulder merupakan sebuah batu raksasa berwarna emas dan terlihat seperti akan jatuh dari tebing. Namun, batu tersebut sudah berada di tempat yang sama selama 2.500 tahun. Batu tersebut berada di ketinggian 49 kaki dengan sebuah pagoda di atasnya. Diketahui, batu tersebut dilindungi oleh rambut Buddha yang berada di dalamnya.